Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali menyaksikan Berendo dengan tema kita yaitu fenomena kenaikan harga sembako di bulan Ramadan. Tapi kalau kita melihat fenomena harga sembako yang mulai naik saat ini, mungkin solusi yang tepat bagi masyarakat dan juga bagi penjualnya sendiri ya. Yeah. Seperti apa, Bang? Ya, dari awal kan sudah disampaikan beliau. Kalau beliau menyampaikan tadi secara teknikal, kalau saya fundamental, kalau saya malah teknikal. Saya balik ke beliau. Karena apa? Setiap tahun kita mengalami hal serupa. Setiap tahun. Nah, di setiap tahun ini tidak berubah, itu saja. Nah, secara fundamentalnya kan pabriknya, produsennya. Nah, kalau memang kebutuhan kita tinggi di bulan Ramadan ini, kenapa sebulan sebelum Ramadan itu kita tidak lebihkan produksinya? Atau katakanlah kalau kita negara impor, daerah impor, nah kita lebihkan untuk impor ke daerah kita untuk menjaga stabilitas harga tadi. Nah, itu salah satu solusinya. Yang kedua yang seperti di segmen sebelumnya kita sampaikan, yuk kita mari lakukan memberdayakan sumber daya yang ada di Bengkulu ini. Sawit kita banyak. Kenapa nggak kita coba buat pabriknya di Bengkulu? Kenapa harus kita impor dari daerah lain? Nah, terus seperti telur tadi, kenapa kita nggak berdayakan juga katakanlah peternak kita kan itu. Terus juga kan cabai dan sebagainya itu kan sebenarnya petani kita juga ada kan? Ada ya, seperti di Curug, di Lebong kan gitu. Nah, ini kan sebenarnya fenomenal nih kurang saja dari kita, dari pemerintah itu mengendalikan. Kurang dalam mengendalikan. Karena kalau kita mengendalikan, katakanlah mungkin ada tengkulak yang bermain ingin profitnya besar ya Pak ya, keuntungannya besar. Nah, dia bermain, kalau pemerintah hadir kan sebenarnya kita bikin semacam banknya Pak ya, kita bikin banknya, itu insya Allah tidak akan terjadi itu kenaikan tadi. Terus kalaupun sempat terjadi konsumen tadi berbelanja semacam panic buying-nya, paling tidak kita sudah banyak stok. Masih aman. Benar-benar. Gitu. Oke, kalau dari Bang Anslik gimana? Ya, sebenarnya itu tadi yang fundamental kenaikan harga itu kan terutama by teori itu karena ekspektasi inflasi tadi ya. Karena konsumen itu memperkirakan harga akan naik di ke depan ya menjelang Ramadan. Karena ekspektasi itu akan naik, maka perilakunya mengikuti itu. Nah, maka solusinya pada konteks ini adalah perubahan perilaku, edukasi masyarakat, tidak harus panik buying lah kayak gitu. Kita dan di sisi regulasi pemerintah menjamin bahwa ketersediaannya pasti ada dengan harga yang memang layak lah kayak gitu. Nah, kalau ada instruksi itu maka perilakunya bisa ada di treatment kayak gitu ya, panik itu kan tidak ya. Nah, itu pada sisi yang fundamental ekspektasi inflasi. Nah, pada sisi permintaan dan supply itu jelas ketika permintaannya meningkat, pemerintah harus mampu mengikuti permintaan itu. Nah, solusi jangka pendeknya ketika itu permintaan meningkat, pemerintah harus menyediakan. Apakah itu melalui impor maupun produksi sendiri. Nah ya, tentu dalam jangka pendek kan untuk memproduksi sendiri produk pangan kan tidak mudah. Itu harus manajemen produksinya harus clear kayak gitu ya. Nah, tapi untuk barang-barang yang memang kita bisa stok dalam jangka waktu yang lama seperti beliau sampaikan tadi, kalau 1 bulan ke depan akan ada peningkatan permintaan, kenapa tidak dari 1 bulan ini di setting ya kayak gitu ya. Nah, jadi itu manajemen tapi di stok sesuai dengan kebutuhannya, tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan justru harganya akan jatuh. Nah, itu pun tidak berdampak baik untuk pedagangnya kayak gitu ya. Jadi kan pemerintah itu kan dia harus sebagai regulator juga lah, mengawasin itu kayak gitu ya. Nah, tapi jangan juga pemerintah jadi pemain kayak gitu ya. Itu repot kayak gitu. Susah ya Pak ya. Susah kayak gitu. Dikembalikan fungsinya. Jadi yang penting pemerintah mampu menjamin harga yang berlaku itulah harga yang adil gitu ya. Harga yang adil baik untuk konsumen maupun untuk produsennya kayak gitu. Saya pikir itu. Oke, kalau dari Bang Noviandra mungkin ada himbauannya kepada masyarakat untuk tidak panik yang menjelang fenomena kenaikan harga sembako ini. Iya, sebenarnya kita kepada pembeli ya. Nah, kalau pembeli kita sampaikan artinya insya Allah kita baik itu di Provinsi Bengkulu ini rasanya di pasar itu kita kontrol tuh nggak ada yang namanya ketersediaan itu atau kelangkaan itu.
Nah, jadi kepada masyarakat diminta nggak usahlah terlalu berlebihan untuk membeli. Kenapa? Ketika masyarakat ini membeli barang sesuatu itu berlebihan, tentu terjadi peningkatan harga. Nah, kalau bisa kita himbau kepada masyarakat ya membeli yang sewajarnya lah. Kan kalau Ramadan ini kan sebenarnya hikmahnya kan kita untuk sederhana ya Pak ya. Iya. Biasa kan gitu. Mungkin itu yang bisa. Tapi monitoring harga sampai dengan saat ini masih dilakukan ya? Masih. Karena sebelum ke sini saya juga cek di gudang kita, gudang minyak kita tadi kan gitu. Jadi kebetulan kita dipercaya oleh pemerintah juga untuk mendistribusikan ya kita. Jangan sampai harga ini melambung kan gitu. Nah, itu satu PR. Nah, tapi untuk yang lainnya kan kita tunggu nih. Artinya dinas-dinas terkait untuk kita berkolaborasi kan gitu. Sinergi, kita bekerja sama. Iya, bekerja sama Bersinergi, agar gitu. untuk menstabilkan harga bahan pokok di bukan jelang Ramadan untuk juga. profitable ya Pak ya. Dan juga masyarakat untuk tidak panik tadi Iya. ya, agar nantinya mereka juga bisa bulan Ramadan ya sederhana saja ya, iya. berkecukupan saja, Iya. tidak berlebihan Jangan seperti itu. berlebihan. Oke, terima kasih Bang Aan Julianto dan juga Bang Novendra sudah hadir bersama kami di Berendo sore hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda. Salam sehat. Salam sehat. Oke, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Berendo pada kali ini. Jangan lupa terus saksikan Berendo setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Dan berikut lagu penutup dari Bengkulu Project. Selamat menyaksikan. Peluk tubuhku untuk sejenak dan biarkan kita memudar dengan pasti. Biarkan semua seperti seharusnya, takkan pernah menjadi milikku. Lupakan aku, tinggal